Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan dengan judul Strategi Komputasi Pecahan. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Matematika SD dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kartono yang disusun oleh saya Hiliatus Solehah dan saya Oktavera Riri Kanastren dari Prodi Magister Pendidikan Dasar Universitas Muria Kudus kelas 2E. Pecahan. Kata pecahan berarti bagian dari keseluruhan yang berukuran sama, yang berarti memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sebuah pecahan mempunyai dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Pecahan biasa dapat digunakan untuk menyatakan makna dari setiap bagian dari yang utuh. Pecahan yang dipelajari anak ketika di SD sebetulnya merupakan bagian dari bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh, apabila kakak mempunyai sebuah apel yang akan dimakan berempat dengan temannya, maka apel tersebut harus dipotong-potong menjadi 4 bagian yang sama, sehingga masing-masing anak akan memperoleh bagian dari apel tersebut. Pecahan biasa mewakili ukuran dari masing-masing potongan apel. Mengenal konsep pecahan. Pecahan 1/2 dapat diperagakan dengan cara melipat kertas berbentuk lingkaran atau persegi, sehingga lipatannya dapat menutupi satu sama lain. Selanjutnya, bagian yang dilipat dibuka dan diarsir sesuai bagian yang dikehendaki, sehingga akan didapatkan gambar daerah yang diarsir seperti di bawah ini. Ini contoh bagian yang diarsir dengan bentuk lingkaran, dan ini adalah persegi yang diarsir dengan cara dibagi dua di tengah, dan yang ketiga persegi yang dibagi dengan garis miring yang menjadi 1/2. Pecahan 1/2 dibaca setengah atau 1/2 atau 1/2. 1 disebut pembilang, yaitu merupakan bagian pengambilan atau satu bagian yang diperhatikan dari keseluruhan bagian yang sama. 2 disebut penyebut, yaitu merupakan dua bagian yang sama dari keseluruhan. Peragaan tersebut di atas dapat dilanjutkan untuk pecahan 1/4, 1/8, dan sebagainya seperti gambar di bawah ini. Yang pertama, sebuah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian dan diarsir satu bagian, maka pecahannya 1/4 atau 1/4. Kemudian, gambar lingkaran kedua, sebuah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian dan diarsir 2 bagian, maka dapat dibaca 2/4. Gambar ketiga, sebuah lingkaran dibagi menjadi 8 bagian, kemudian diarsir 3 bagiannya. Dapat dibaca 3/8. Selanjutnya terdapat gambar persegi dengan dibagi 4 bagian dan diarsir 1 bagian, maka dapat dibaca 1/4. Gambar ke-5, sebuah persegi dibagi menjadi 4 bagian,
kemudian 2 bagian diarsir, maka dibaca 2/4. Sedangkan gambar ke-6, sebuah persegi dibagi menjadi 8 bagian dan diarsir 3 dari bagiannya dapat dibaca 3/8. Pecahan 3/8 dibaca 3/8. 3 disebut pembilang, yaitu merupakan 3 bagian yang diambil atau 3 bagian yang diperhatikan dari keseluruhan bagian yang sama. 8 disebut penyebut, yaitu merupakan 8 bagian yang sama dari keseluruhan. Selain melipat dan mengarsir pada kertas, peragaan dapat pula menggunakan pita atau tongkat yang dipotong dengan pendekatan pengukuran panjang, yang dapat pula untuk mengenalkan letak pecahan pada garis bilangan. Pita dipotong menjadi 2 bagian, sama panjang untuk memperagakan pecahan 1/2. Nah, ini contoh pita, dan dipotong menjadi 2 tepat di tengah. Nah, ini garisnya. Paling depan diberi angka 0 dan paling belakang diberi angka 1. 1 itu sama dengan seperti 2/2. Dan kalau 1 dibagi menjadi 2, pasti di tengahnya jadinya 1/2. Nah, pengenalan letak pecahan pada garis bilangan tersebut sangat bermanfaat untuk mencari pecahan yang senilai. Komputasi pecahan. Yang pertama, operasi penjumlahan. Yang kedua, operasi pengurangan. Yang ketiga, operasi perkalian. Dan yang keempat, operasi pembagian. Operasi pada pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, yaitu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan luas daerah dan dengan memanfaatkan garis bilangan. Misal, ada 2/6 ditambah 3/6 sama dengan berapa? Dan di sini dengan luas daerah. Ada 6 persegi dan yang kedua diarsir. Bagian yang diarsir digabung menjadi dengan 6 persegi yang diarsir 3 menjadi 5/6. Nah, bisa dilihat yang diberi warna merah itu ada berapa? Yang pertama itu ada 2. Dan ini ada 3, dijumlahkan 2 ditambah 3 menjadi 5. Jadi yang persegi yang paling belakang yang diarsir 5 menjadi 5/6. Dan yang kedua ada 8 persegi yang diarsir 4 bagian dan digabung menjadi 3/8 dengan 3-nya diarsir diperoleh menjadi 7/8. Kesimpulannya, penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlah pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Operasi pada pecahan penjumlahan. B. Menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Contoh, adik mempunyai 1/4 bagian dari cake-nya di atas meja. Kemudian ibu memberinya sepotong lagi
yang besarnya 1/2 bagian. Berapa kue adik sekarang? Gambar yang pertama, sebuah lingkaran dipotong menjadi 4 bagian, kemudian 1 bagiannya dipunyai oleh adik, maka diperoleh pecahan 1/4. Ditambah yang kedua, ibu memberinya sepotong lagi yang besarnya 1/2 bagian. Maka kue adik sekarang adalah 3/4 bagian. Tampak dari peragaan ini bahwa hasil akhir 3/4 berarti 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 3/4. Operasi pada pecahan yang kedua yaitu pengurangan. Pengurangan dapat dilakukan dengan menggunakan luas dan dengan menggunakan garis bilangan. Dengan menggunakan luas, contoh, luas daerah yang diarsir semua adalah 3/5. Nah, ini gambarnya ada persegi yang dipotong menjadi 5 bagian dan yang diarsir 3. Dihapus arsirannya menjadi 1/5. Dihapus arsirannya 1/5 menjadi, nah ini gambarnya yang mulanya ada 3 yang diarsir dan dihapus 1 menjadi masih 2. Jadi 3/5 dikurangi 1/5 sama dengan 2/5 dengan menggunakan garis bilangan. Nah, bisa dilihat ini adalah garis bilangan. Ini 0, 2/3, 3/5 dan 5/5. Nah, ini catatan. Garis tebal menggambarkan hasil akhir. Berarti hasil akhirnya yaitu ini. Kenapa kok bisa ini? 3/5. Ini adalah garis 3/5. Dikurangi. Kalau dikurangi berarti anak panah menuju ke kiri atau lawan arah dari arah yang pertama. Nah, ini dikurangi 1/5 berarti ini garisnya berlawanan 1/5 dikurangi 1. Kayak gini, langsung ke sini. Berarti sama dengan berapa? Kita ambil garis terakhir yaitu mulai dari garis depan menuju ke belakang dengan titik di sini. Jadi 2/5. Dari peragaan-peragaan dapat disimpulkan bahwa pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Operasi pada pecahan perkalian. Bila masing-masing anak memerlukan 1/5 meter pita, maka 3 anak akan memerlukan berapa pita? Nah, di sini kita bisa lihat 1/5 meter atau 20 cm. Setiap anak akan memerlukan 1/5 meter pita. Maka ada 3 anak, kita jumlahkan 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5 lagi. Jadi hasilnya 3/5. Atau bisa jadi 3 dikali 1/5, maka yang dikalikan hanya 3 dan pembilangnya. 3 dikali 1 sama dengan 3/5. Operasi pada pecahan dengan pembagian. Kakak mempunyai 2 meter pita dan akan dibuat bunga. Masing-masing bunga memerlukan pita 1/3 meter. Berapa bunga yang dapat dibuat? Untuk menjawab permasalahan di atas, kita gunakan media gambar dari pita. Ada 2 meter pita yang dibuat bunga. Setiap kali membuat bunga berarti kita mengurang 1/3 meter dari 2 meter yang ada sampai
pita habis dibuat bunga. Atau 2 dikurangi 1/3 dikurangi 1/3 dikurangi 1/3 dikurangi 1/3 dikurangi 1/3 dikurangi 1/3. Dalam kalimat pembagian menjadi 2 dibagi 1/3 2 meter pita. Nah, ini ada pita utuh yang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berarti menandakan pita yang tadi panjangnya 2 meter dibagi 1/3 berarti dapat dibagi menjadi 6 bagian. Ternyata terlihat bahwa ada 6 bunga yang dapat dibuat dari 2 meter pita tersebut. Atau dalam kalimat matematika adalah 2 dibagi 1/3 sama dengan 6. Bagaimana bila setiap bunga memerlukan 2/3 meter? Nah, ini panjang pita yaitu 2 meter pita. Kita langsung bagi saja menggunakan gini. 2 meter pita dibagi 2/3 meter jadi ada 3 bunga yang dapat dibuat, atau dalam kalimat matematika adalah 2 dibagi 2/3 sama dengan 3. Kesimpulannya, bilangan pecahan adalah bilangan yang menyatakan sebagai bilangan pecahan dari suatu pecahan. Bilangan pecahan memiliki pembilang dan juga penyebut. Pada bentuk bilangan ini, pembilang dibaca terlebih dahulu, baru disusul dengan penyebut. Penulisan lambang pecahan meliputi 2 bagian, yaitu pembilang dan penyebut yang dipisahkan oleh garis lurus dan bukan garis miring. Contoh dan seterusnya, bukan 1 garis miring 2, 1 garis miring 3, 1 garis miring 4. Ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan, di antara pembilang dan penyebut harus disisipkan kata per. Misalkan untuk bilangan, maka dapat disebut dengan 3/5. Begitu juga dengan bilangan dapat disebut 1/4 atau 1/4. Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dilakukan pada penjumlahan dengan penyebut sama, penyebut berbeda, dan operasi campuran. Saran: sebagai seorang calon pendidik, hendaknya setiap mahasiswa dapat memahami setiap materi yang kelak akan diajarkan di sekolah dasar, termasuk materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Mahasiswa juga diharapkan dapat menggunakan alat peraga yang dapat memahamkan konsep pecahan dengan benar kepada siswa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Ditunggu kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.